it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesti, mahasiswa ITBM Wakatobi Prodi TI Angkatan 5. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Data Warehouse saya melalui poster infografis yang telah saya susun. Untuk memahami konsep ini lebih mendalam, mari kita simak beberapa pengertian Data Warehouse menurut para ahli. Menurut Bill Immon, Data Warehouse adalah gudang data terintegrasi dan tetap untuk mendukung pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Ralph Kimball, Data Warehouse adalah sistem yang membersihkan data operasional agar siap digunakan untuk analisis bisnis. Yang ketiga, menurut Edgar Cole, Data Warehouse adalah penyimpanan data multidimensi agar kita melihat bisnis dari berbagai sudut pandang. Dan yang terakhir, menurut Barry Devlin, Data Warehouse adalah infrastruktur informasi yang menghubungkan data harian perusahaan ke pengguna strategis. Setelah melihat berbagai pendapat dari para ahli, saya mencoba menyederhanakan menjadi satu pemahaman yang lebih ringkas. Menurut saya, Data Warehouse adalah pusat memori perusahaan yang mengubah data masa lalu menjadi keputusan masa depan yang lebih cerdas. Setelah memahami definisi secara teori, mari kita lanjutkan di penjelasan alur poster Data Warehouse-nya. Baik, kita mulai alur pertama. Pada pojok kiri atas, teman-teman bisa melihat gambar dua pakar besar di sini. Yang pertama ada Bill Immon yang mengusung pendekatan top down. Gambarnya menunjukkan satu gudang besar di atas yang kemudian mengalir ke bawah, yang artinya kita membangun gudang data pusat yang sangat terstruktur terlebih dahulu sebelum membagikannya ke unit-unit bisnis yang ada di bawah ini. Selanjutnya ada Ralph Kimball yang sebaiknya ia menggunakan pendekatan bottom up. Digambarkan dengan banyaknya data-data mart kecil di atas yang menyatu ke tengah. Fokusnya adalah membangun kebutuhan unit bisnis terlebih dahulu, baru kemudian menggabungkannya semua di dalam. Alur kedua selanjutnya yang ada di kanan atas. Karakteristik utama Data Warehouse. Mengapa sebuah sistem disebut sebagai Data Warehouse? Karena memiliki 4 sifat yang disimbolkan dengan icon-icon ini. Simbol pertama ada icon kotak atau subject oriented. Maksud dari icon ini adalah data disusun berdasarkan subjek besar seperti penjualan, bukan proses harian. Icon kedua, icon roda gigi atau integrate, yang artinya menyatukan berbagai format data yang berbeda menjadi satu standar yang konsisten. Icon ketiga, icon kalender atau time variant, merupakan tempat penyimpanan data historis agar kita bisa melihat tren dari waktu ke waktu. Sedangkan icon terakhir, icon gembok atau non-volatil, merupakan data bersifat tetap. Sekali masuk, data tidak akan diubah atau dihapus, hanya akan ditambah. Selanjutnya kita menuju ke alur ketiga. Di bagian tengah ini penting untuk membedakan sistem ini, yaitu OLTP, OLAP, Data Warehouse, dan Data Mining. Perbandingan OLTP dan OLAP. Jika OLTP seperti icon kasir fokus pada transaksi cepat setiap detik, maka OLAP Data Warehouse fokus pada analisis mendalam untuk pengambilan keputusan. Dan Data Mining merupakan gambar gudang, dan grafik ini menjelaskan bahwa Data Warehouse adalah tempat gudangnya, sedangkan Data Mining adalah teknik untuk menggali pola rahasia di dalam gudang tersebut. Selanjutnya ada alur keempat, yaitu arsitektur dan data mart. Secara teknis, perhatikan diagram panah di bawah ini. Data mengalir melalui proses yang disebut proses ETL. Proses pertama yaitu ekstrak yang dilambangkan dengan ikon panah masuk ini. Data diambil dari berbagai sumber, OLTP, file, dan eksternal, kemudian ditransform
Ikon roda gigi ini merupakan proses pengolahan data dan membersihkan data agar seragam. Proses selanjutnya yaitu load. Ikon panah yang masuk ke gudang merupakan proses pemasukan data ke gudang data utama atau EDW. Dari sini, panah menyebar ke data mart spesifik seperti keuangan, pemasaran, dan penjualan agar tiap departemen bisa mengakses data mereka dengan cepat. Selanjutnya, alur kelima yaitu studi kasus atau retail cerdas. Kita lihat contoh nyata pada bisnis retail ini. Gambar pertama yaitu gambar kasir. Setiap belanjaan pelanggan dicatat sebagai data mentah. Kemudian, gambar selanjutnya ini gambar server atau penyimpanan. Lewat proses ETL ini, data ribuan kasir disimpan rapi di data warehouse pusat. Selanjutnya, proses gambar grafik ini merupakan sebuah keputusan. Manajer melihat laporan tersebut untuk membuat keputusan cerdas seperti produk apa yang harus didiskon atau kapan harus menambah stok barang. Kesimpulannya, tanpa data warehouse, perusahaan hanya akan menebak-nebak tanpa dasar data yang kuat. Demikianlah presentase materi data warehouse dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.